Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Graciela Kelsey Valencia dari kelas 9 SMP Bunda Maria Pamanukan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi informasi kepada kalian semua yaitu tentang ayat jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Yuk mari disimak. Nah teman-teman, materi yang akan aku bahas hari ini adalah materi ayat jurnal penyesuaian. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada jenis akun, dan yang keempat ada contoh soal. Pengertian. Ayat jurnal penyesuaian atau AJP adalah suatu kegiatan pencatatan untuk menyesuaikan saldo yang ada di neraca saldo dan menjadi saldo yang sebenarnya. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari ayat jurnal penyesuaian adalah agar akun real dan akun nominal menunjukkan keadaan sebenarnya, dan supaya laporan dapat disusun sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya, ada akun yang memerlukan penyesuaian. Ada 7 akun yang memerlukan penyesuaian, di antaranya 1. Pemakaian pelengkapan, kedua penyusutan aktiva tetap kecuali tanah, ketiga beban dibayar di muka, keempat pendapatan diterima di muka, kelima beban yang masih harus dibayar, keenam pendapatan yang masih harus diterima, dan yang ketujuh piutang usaha tak tertagih. Yuk kita lihat satu persatu bagaimana perjurnalannya. Pertama, ada pemakaian perlengkapan. Ada 2 metode untuk mencatat penyesuaian akun pemakaian perlengkapan ini. Yang pertama, jika di jurnal umum pembelian perlengkapan dicatat dalam akun perlengkapan, ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan bertambah di sebelah debit dan perlengkapan berkurang di sebelah kredit dengan nominal sebesar nilai perlengkapan yang sudah terpakai. Berikut terlampir contoh kolomnya. Yang kedua adalah jika jurnal umum pembelian perlengkapan dicatat sebagai beban, maka AJP-nya perlengkapan bertambah di sebelah debit dan beban perlengkapan berkurang di sebelah kredit dengan nominal sebesar nilai perlengkapan yang belum terpakai. Berikut terlampir contoh kolomnya. Akun yang memerlukan penyesuaian kedua adalah akun penyusutan aktiva tetap. Penyusutan dapat diartikan sebagai berkurangnya nilai, jadi penyusutan ini sifatnya mengurangi ya. Nah, contoh aktiva tetap yang disusutkan adalah peralatan gedung dan kendaraan. Dalam hal ini, tanah tidak termasuk ya teman-teman. Jadi, AJP-nya adalah beban penyusutan titik-titik bertambah di sebelah debit, lalu akumulasi penyusutan titik-titik di sebelah kredit, dengan nominal menyesuaikan dengan nilai penyusutannya. Berikut terlampir contoh kolomnya. Nah, titik-titik yang dimaksud itu adalah nama aktiva tetapnya ya, seperti misalnya beban penyusutan, peralatan, beban penyusutan gedung, dan sebagainya. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Jika dalam jurnal umum tercatat akun titik-titik dibayar di muka, keterangan titik-titik itu diisi seperti sewa, iklan, asuransi, dan sebagainya. Nah, contoh AJP-nya adalah beban titik-titik bertambah di debit dan titik-titik dibayar di muka berkurang di kredit. Sama seperti kolom sebelumnya, titik-titik itu diisi sesuai soal, misal sewa, asuransi, dan lain-lain. Dan nominal diisi berdasarkan jumlah beban yang sudah jatuh tempo atau banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, perhitungannya sebagai berikut. Tanggal bayar sampai dengan 31 Desember dibagi waktu dikali nilai beban dalam soal atau neraca saldo. Nah, selanjutnya ada B, pendekatan beban. Jika dalam jurnal umum tercatat akun beban titik-titik, nah keterangan titik-titik itu diisi seperti sewa, iklan, asuransi, dan sebagainya. Nah, contoh kolom AJP-nya adalah titik-titik dibayar di muka bertambah di debit, beban titik-titik berkurang di kredit.
Sama sebelumnya juga, keterangan titik-titik diisi sesuai soal, misal sewa, asuransi, dan lain-lain. Dan nominal isi berdasarkan jumlah beban yang belum jatuh tempo atau banyak biaya yang belum dikeluarkan. Perhitungannya, waktu dikurangin tanggal bayar sampai dengan 31 Desember dibagi waktu dikali nilai beban dalam soal ataupun neraca saldo. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Pendekatan beban. Jika dalam jurnal umum tercatat akun pendapatan titik-titik, keterangannya pun diisi seperti sewa, jasa, servis, dan sebagainya. Contoh kolom AJP-nya adalah pendapatan titik-titik bertambah di debit dan titik-titik diterima di muka berkurang di kredit. Keterangannya seperti sama, namun nominal diisi berdasarkan hasil perhitungan rumus. Rumus yang dipakai adalah waktu dikurangin tanggal terima sampai dengan 31 Desember dibagi waktu dikali nilai pendapatan dalam soal ataupun neraca saldo. Selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar. Contoh kolomnya adalah beban titik-titik bertambah di debit dan utang titik-titik berkurang di kredit. Beban yang maksud adalah beban gaji, karyawan, dibayar di muka, dan lain-lain. Begitupun dengan utang. Ada utang pajak, usaha, utang lancar, dan lain-lain. Contoh soalnya, perusahaan membayar gaji karyawan tiap hari Sabtu dengan masa kerja dan minggu libur. Perusahaan memiliki 10 karyawan dengan gaji 50.000 per hari. Pembayaran gaji terakhir hari Sabtu 27 Desember 2018. Maka JP-nya tanggal 13 Desember. Beban gaji bertambah di debit sebesar 1.500.000 dan utang gaji berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Nah, gimana ya rumusnya? Nah, rumusnya adalah 3/6 dikali 3 juta sama dengan 1.500.000. Berikutnya ada pendapatan yang masih harus diterima. Contoh kolomnya adalah piutang titik-titik bertambah di debit dan pendapatan titik-titik berkurang di kredit. Titik-titik diisi dengan usaha, wesel, dagang, pajak, dan lain-lain. Pendapatan titik-titik pun diisi dengan pendapatan diterima di muka, pendapatan jasa, sewa, dan lain-lain. Contoh soalnya, pada tanggal 1 September 2018, perusahaan menyimpan uang di bank sebesar 100 juta. Suku bunga 18% dan diterima 6 bulan sekali tiap tanggal 1 Maret sampai 1 September. Maka AJP-nya tanggal 13 Desember. Piutang bunga bertambah di debit sebesar 6 juta dan pendapatan bunga berkurang di kredit sebesar 6 juta. Rumus yang dipakai adalah 4/12 dikali 18% dikali 100 juta sama dengan 6 juta. Berikut sumber pencarian. Nah, berikut adalah neraca saldo perusahaan catering Nyonya Mirna pada tanggal 31 Desember 2018. Berikut data penyesuaian. 1. Gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 1 juta. 2. Perlengkapan yang masih ada 800.000. 3. Peralatan disusutkan 5% dari harga perolehan. Nah, ini adalah hasil dari ayat jurnal penyesuaiannya. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton video dari awal hingga akhir. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat!